Pemirsa, masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, yang pertama datang dari perbankan Big Cap, tadi pun juga sempat kita ulas, ada BBCA pemirsa, lebih direkomendasikan sell on strength di tengah penguatan signifikan hari ini. Support yang bisa diperhatikan di 9.300 dan resisten hingga ke 9.900. Perbankan Big Cap lainnya PBRI direkomendasikan buy, tadi pun juga sempat kita ulas, sementara posisi dari supportnya di 5.300, resisten hingga ke 5.650. Kemudian ada UNTR direkomendasikan buy dari pertambangan batubara dan turunannya, supportnya di 25.000, resisten hingga ke 26.500. Sementara dari perbankan lainnya ada BRIS, lebih ke arah buy on weakness, support yang bisa diperhatikan di 2.400, resisten hingga ke 2.690. BBCA, BBRI, UNTR, dan BRIS, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham. Pak Rio, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, BBCA dan BBRI sebenarnya sempat tadi kita ulas, Pak Rio, ulasan singkat saja. Mungkin salah satu pertimbangan dari Anda sehingga BBCA masuk ke dalam saham pilihan tapi lebih ke arah sell on strength. Ya, pada dasarnya BCA adalah saham big banks, blue chip, biasanya range pergerakan itu 3-5% dalam sehari. Jadi pada dasarnya dengan kenaikannya sudah cukup signifikan, beritanya juga sudah keluar, dan sudah mencapai area swing high atau resisten, maka ini menjadi momen untuk melakukan profit taking di kisaran 9.750 hingga 9.900, Pak. Baik, buyback tadi di level berapa, Pak? Bisa diulang kembali? Buyback idealnya di level 9.300 yang merupakan support BBCA ketika rebound minggu lalu. Baik, bagi yang untuk investasi tadi untuk jangka menengah dan jangka panjang, koreksi-koreksi yang terjadi justru direkomendasikan untuk akumulasi beli, begitu Pak Rio? Betul sekali, Pak. Oke, kita beralih ke saham pilihan yang kedua, BBRI yang hari ini berbalik melemah, justru direkomendasikan buy. 5650, ini target harga sampai ke berapa, Pak Rio? Ya, jadi untuk BBRI sudah mencapai level supportnya di level 5.300, jadi tidak jauh dari penutupan hari ini, di mana resisten, ada 2 level resisten, yaitu resisten support resist konvensional yaitu 5.750, namun silakan lihat ada gap, terjadi gap down pada tanggal 16 April lalu di kisaran 5.625, jadi itu bisa menjadi range profit taking ketika BBRI mengalami penguatan. Baik, bagaimana Anda melihat proyeksinya untuk saham-saham perbankan Big Cap ini, Pak, yang terbaru? Besok kita akan sama-sama menantikan rilis suku bunga acuan. Dari sisi survei ini masih tetap dipertahankan di 6%. Tapi kalau ada kejutan, mengalami kenaikan di 6,25%, Pak. Seperti apa dampaknya kepada saham-saham perbankan ini? Ya, pada dasarnya kita akan melihat ada istilahnya akan ada spekulasi pada pergerakan pasar, karena ini sebenarnya kenaikan suku bunga ada 2 sisi mata uang, Pak. Pertama dari sisi sektor real, artinya kan tingkat suku bunga kredit akan meningkat, tapi di sisi finansial flow, maka Indonesia bisa sedikit lebih menarik dibandingkan sekarang dengan suku bunganya yang relatif tetap ditahan di level yang udah ada sekarang. Jadi pada dasarnya akan ada 2 opini di market, tapi kita melihat bahwa dengan pertumbuhan kinerja emiten yang ada sepanjang beberapa tahun terakhir, tetap in long run pada dasarnya koreksi lebih untuk dimanfaatkan sebagai buying weakness pada saham-saham big banks. Baik, selain dari BBCA, BBRI, saham pilihan yang ketiga pemirsa, ada UNTR, direkomendasikan buy di level berapa entry ideal untuk UNTR? Ya, UNTR saat ini menguji level resisten masa lalunya 25.000 sebagai level support. Jadi pada dasarnya selama 1-2 hari ke depan UNTR bisa bertahan di atas atau di level 25.000, ini bisa menjadi level buying weakness atau level buy pada saham ini, di mana resisten akan berada di level 26.500 yang merupakan kurang lebih adalah resisten historis minggu lalu di mana UNTR terkoreksi. Mempengaruhi rekomendasi tidak, Pak Rio? Karena UNTR di penutupan sesi kedua ini ditutup melemah cukup dalam di 1,38% dan sudah meninggalkan level 25 ribuan, Pak.
Pada dasarnya karena masih di dalam range plus minus 25.000, pada dasar ini masih tidak akan ada perbedaan rekomendasi, Pak. Oke, penutupan hari ini juga tidak masalah untuk ambil posisi atau diskonnya semakin besar sepertinya ini? Semakin diskon semakin bagus, tapi istilahnya masih dalam range 25.000, Pak. Baik. Analisis untuk UNTR kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, pemirsa. Nasi dari perbankan ada BRIS, lebih direkomendasikan buy on weakness. Analisis Anda untuk BRIS? Ya, pada dasarnya BRIS sudah naik cukup signifikan dari level 1.600 sampai 2.900 ya kemarin ya. Jadi pada dasarnya saat ini BRIS tidak berada dalam fase uptrend, tapi BRIS berada dalam fase sideways di area atas. Pada dasarnya ada dua level support yang kita perlu lihat di sini adalah level 2.400 yang merupakan level range konsolidasi yang terbentuk sebulan terakhir, dan level 2.510. 2.510 adalah MA50-nya, Simple Moving Average 50. Jadi pada dasarnya dengan kondisi yang ada sekarang, BRIS sudah mulai mendekati level buy weakness, di mana trading strateginya bukan lagi buy and hold, tapi lebih ke swing trading, Pak. Dengan level resisten di 2690 yang merupakan area gap down yang terbentuk tanggal 16 April yang lalu juga. Seperti apa peluang BRIS untuk balik ke 28 paling tidak terlebih dahulu, Pak? Sementara ini kita masih melihat median range-nya adalah 2.400 hingga 2.700, Pak. Jadi kalau di atas 2.700 kelihatannya masih butuh waktu. Baik, harus di ke 27 beberapa resisten terdekat terlebih dahulu ya untuk BRIS ini. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada BBCA, BBRI, UNTR, kemudian juga BRIS, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami masih ada beberapa lagi, Pak Rio. Saya akan coba bacakan. Yang pertama ada Bapak Dedi Damanik ini. Setelah kita bahas pertanyaan untuk Bumi tadi, Bapak Dedi Damanik dari Tarakan, Kalimantan Utara. Ya, kembali lagi menanyakan perbankan big cap, tadi kita ulas, tapi mungkin ini pertanyaan cukup berbeda ini, Pak. BBRI untuk 3 bulan ke depan sudah masuk di 5.300. Analisis Anda, 3 bulan ke depan untuk BBRI. 3.500 masuknya ya? 5.300, Pak. 5.300, ya, balik. Oke. Singkat saja, Pak Rio. 5.300 adalah 5.300 adalah very good entry. Jadi coba diperhatikan dalam seminggu ke depan. Jika BRI tetap bisa stay di atas 5.300, pada dasar itu adalah baseline sangat menarik bagi BBRI untuk rebound ke level lebih tinggi. Jadi pada dasarnya coba perhatikan ada beberapa level resisten. Yang pertama adalah di 5.600, yang kedua ada di level 5.750, dan yang ketiga adalah di 6.000. Jadi pada dasarnya dengan modal 5.300 ini merupakan level yang cukup menarik untuk disimpan dalam 1-3 bulan ke depan. Oke, penutupan hari ini flat di 5.300 cukup rawan tidak, Pak? Pada dasarnya enggak sih, masih terlihat masih sustain. Bapak Dedi Damanik, Tarakan di Kalimantan Utara untuk BBRI, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rio, kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan coba ulas, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Rio, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, langsung saja kita ke Malang. Ada Bapak Victor, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan Telkom, Pak. Koreksi sudah cukup dalam, entry level yang menarik untuk Telkom, masih ada ruang pelemahan. Posisinya sudah jenis jual atau belum? Ya, pada dasarnya Telkom turun terus. Level support 3.200 juga dijebol. Jadi kita melihat di sini sebenarnya level support selanjutnya dari level 2.900. Jadi pada dasarnya mulai melakukan pencicilan beli piramida untuk saham Telkom dari level closing sekarang hingga 2.900 akan menjadi level trading strategi yang ideal untuk saham ini, mengingat adanya resiko penurunan lebih dalam. Baik. Begitu, Pak. Jadi itu buy weakness, Pak. Oke, kita ke Bali, ada Ibu Shoba yang baru saja bergabung. Terima kasih sudah bergabung bersama kami menanyakan saham-saham berbasis CPO, Pak. Ali, direkomendasikan masuk tidak, Pak? Terutama analisisnya dari sisi teknikal. Oke, Ali bisa masuk, tapi tidak untuk lama-lama. Level support kurang lebih di level sekarang di 6.600 dengan level resisten di level 6.950 hingga level 7.000. Jadi dalam range itu jadikanlah sebagai trading range untuk Ali. Dalam 1 bulan terakhir, koreksi dari 7.000 hingga ke 6.600-an, Pak Rio. Ini mempengaruhi pola tidak dari arah pergerakan Ali ke depannya? Pada dasarnya ini membuat pola baru, sideways baru, Pak. Di mana range bawah di 6.500, range atas 7.000. Saat ini gitu, Pak. Baik, Ibu Lestari dari Jakarta menanyakan PTRO, Pak Rio. Kalau mau entry di harga berapa, support dan resistennya?
Apakah PTRO direkomendasikan untuk masuk? Oke, untuk PTRO lagi cukup alot sideways-nya, namun perhatikan level resisten 4830. Jika saham ini bisa tembus menguat breakout 4830, maka itu menjadi entry point pertama. Tapi tidak disarankan untuk membeli ketika dia sideways saat ini. Oke, buy on break rekomendasinya? Buy on breakout. Betul. Buy on break di 4.800-an ya Pak? Penutupan hari ini masih Oke. Hari ini masih di 4420. Dari Ibu Lestari, saya akan coba sapa Bapak Bob dari Jakarta menanyakan Antam Pak, support dan resistennya. Baru ingin masuk juga, direkomendasikan atau tidak? Oke, untuk Antam cukup dekat dengan support. Support ada level 1700. Untuk Antam, support 1700. Untuk resisten ada di kisaran 1940. Itu jadikanlah sebagai trading range untuk. Baik, penutupan hari ini 1740 melemah cukup dalam di 1,69% setelah beberapa hari sebelumnya mengalami penguatan yang cukup signifikan. Bapak Felix dari Surabaya menanyakan Adaro Mineral Pak, ADMR, sudah ambil posisi di 1330 Pak, di 1330? Oke, ini level entry yang bagus 1330. Jadi perhatikan level swing high pada ADMR di 1520. Jadi buying weakness di 1300, sell on strength di 1520 akan menjadi trading range yang menarik pada ADMR yang sideways saat ini. Koreksi ini cukup dalam, Pak Rio, hari ini 2,08% di 1410. Mungkin Pak Felix juga cukup khawatir ini akan tergerus dari sisi profitnya. Apakah tidak masalah dengan koreksi yang terjadi hari ini, masih sehat? Terlihat masih sehat. Selama ADMR masih berada di atas 1350, maka itu adalah saham ini berada di atas level support yang cukup kuat untuk saat ini, Pak. Baik, kita beralih ke Jakarta kembali. Ada Bapak John menanyakan saham Goto. Terima kasih juga sudah bergabung. Bisa buy di harga berapa untuk Goto? Oke, untuk Goto saat ini masih belum ada rekomendasi untuk beli karena dia baru aja menembus level support di level 63. Jadi pada dasarnya mungkin level 53, level low historisnya itu akan menjadi level menarik untuk melakukan pembelian asal tidak ada tekanan jual karena ini udah dekat dengan harga 50 ya Pak. Baik, Bapak John dari Jakarta menanyakan Goto. Hari ini ditutup menguat 3,39% di Rp61 per saham. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Rio, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak David. Baik, terima kasih ada Bapak Rio Rizaldi, founder Galeri Saham. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.